Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laula rahmatuhu wa hidayatuhu wa inayatuhu majtama'na wa ma hadarna. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala khairi man dallana ala fadlihi wa rahmatihi wa inayatihi habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli hubbihi wa mahabbatihi وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي كرامته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف والحشر والنشر يوم لقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla khususnya Masjid Sunan Giri, dan segenap para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah dan segenap para jamaah sekalian, semoga di pagi yang penuh dengan berkah, di tempat yang penuh dengan berkah, acara yang penuh dengan berkah, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya sehingga kita tercatat termasuk orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya sehingga alam barzakh kelak nanti menjadi petamanan-petamanan surga. Allah menurunkan rahmatnya sehingga kelak nanti saat kita di padang mahsyar, timbangan amal kita berat, penghisaban kita diringankan oleh Allah dan selamat melintas siratal mustaqim, dan kelak nanti di surga berkumpul bersama-sama dengan para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para salihin yang diketuai, yang dipimpin, yang dikomandani secara langsung, yaitu pembawa bendera liwaul hamd, Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teringat kita setiap kali memasuki masjid, kita disunnahkan oleh syariat Islam yang diajarkan oleh qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad. Kita membaca doa Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Setiap kali kita masuk ke dalam masjid, dan ini merupakan doa secara khusus bagi orang yang masuk ke dalam masjid untuk tidak melupakan dua hal. Ighfirli dhunubi, ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Kalau kita masuk 5 kali, berarti 5 kali. Ada orang yang masuk cuma sekali, dapatnya sekali. Ada yang 2 kali, 2 kali. Ada yang 3 kali, 3 kali. Ada yang 5 kali. Bahkan ada yang lebih daripada 5 kali. Ini 2 hal yang saat ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita dikasih semangat lebih
beristiqamah untuk melakukan amal-amal yang saleh sebagai bekal kita berjumpa kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Dan kita saat ini dikaruniai oleh Allah Ta'ala rahmat yang begitu tampak jelas. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita sehingga setiap Jumat, setiap Sabtu pagi dengan kesibukan kita masing-masing, kita masih mendapatkan rahmat dari Allah, digiring oleh Allah, dijalankan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memakmurkan rumah Allah, dan insya Allah husnudzan kita kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Husnudzan kita kepada Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau sudah kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan rahmat dari Allah, lalu kelak nanti saat kita ajal datang wafat insya Allah dalam kondisi husnul khatimah. La yadkhula ahadun minkumul jannah bi'amalih. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, yang selamat kelak nanti di padang mahsyar dari hisabnya, dari timbangan amalnya, dari melintas sirat dengan amalnya masuk surga. Tidak. La yanjua ahadun minkum bi'amalih. Tidak mungkin. Lan, bahasa Arab mengatakan lan harfu nafyin wastiqbal, menafikan saat ini dan masa depan. Niku lan, tidak mungkin. Dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan majelis taklim kita, dengan rangkaian amal kita, zatnya tidak mungkin. Bi'amalihi, dengan amalnya tidak mungkin masuk surga. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau kami sebagai para sahabat yang levelnya sahabat dan umat setelah kami yang levelnya hanya sekedar umat bukan sahabat, tidak mungkin masuk surga dengan amalan kami dan mereka, apakah jenengan nggih sami? Wala anta ya Rasulullah, anda pun juga tidak bisa masuk surga dengan amal jenengan. Salatnya Nabi, zatnya tidak bisa, apalagi sholat kula kalih panjenengan. Sholat Allahu Akbar, Nabi dengan khusyuknya, Nabi dengan segala kelebihannya, Nabi sadar bukan zatnya amal. Apalagi sholat kula kalih panjenengan, apalagi puasa kula kalih panjenengan. Nggih napa nggih? Kadang-kadang salat mikir Allahu Akbar, ki jamaah akeh ana piringane apa ora? Kopine cukup atau tidak? Nggih napa nggih? Nah, sami kalih kula nggih ngoten. Wala anta, anda pun tidak bisa ya Rasul. Wala ana, aku pun tidak bisa. Siapa Nabi, siapa Rasul? Kelebihannya, keutamaannya, sadar, merasa bahwa bukan zatnya amal, bukan zatnya taat, bukan zatnya ibadah.
illa, dilanjutkan Nabi, illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali wahai para sahabat, setiap amal dari amal-amal yang dilakukan, baik itu aku atau umatku, yang disisipi rahmatnya Allah, ditempelin rahmatnya Allah, dimasuki rahmatnya Allah, walaupun sekali senyum ketika ketemu dengan orang, walaupun sapaan baik saat kita ketemu dengan orang, walaupun berjabatan tangan saat ketemu dengan orang, walaupun seceguk air yang kita berikan kepada bahkan hayawan yang haus, sedirham yang kita berikan, mungkin ada anak muda yang lagi ngamen, atau mungkin yang lagi minta, atau mungkin sekelas orang-orang fakir miskin yang mengharap sedekah dari kita. Kalau di dalamnya ada rahmat Allah, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, itu bisa menyebabkan, itu saja bisa menyebabkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati kita. Jangan pandang amal kita, jangan pandang taat kita, tabligh akbar rame, betul apa? Mudah-mudahan ke depannya tambah rame. Jangan pandang itu makhluk ciptaan Allah. Tanpa izin Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, tidak mungkin acara tabligh akbar kemarin alhamdulillah sukses dan berkah. Dan mudah-mudahan seluruh para donatur, mudah-mudahan per perak yang dimasukkan disisipi rahmatnya Allah, sehingga dicap oleh Allah namanya termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah, namanya digolongkan termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya oleh Allah, namanya termasuk orang-orang yang kelak nanti mendapatkan firdausul a'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baghiyun min baghaya bani Israel alladhi kanat wadhifatuhu zina wal iyadu billah. Perempuan yang suka menjual dirinya dengan orang-orang lain di zaman Bani Israel. Apakah ada dosa sebesar dosa menjual diri kepada orang lain? Naudzubillah. Kesibukannya melayani orang, memang itu pekerjaannya. Tapi jenengan sudah pireng, bahkan sering-sering disampaikan, dosanya diampuni sebab apa? Kok ora kompak? Sebab nopo? Sebab nopo? Sebab Allah mendatangkan seekor hayawan yang najis mughalladah dalam kondisi haus, susah, gelisah. Dia mempertahankan nyawanya, ini seekor hayawan, cari-cari. Adakah air? Adakah yang bisa bantu untuk memberikan air? Kegelisahan, kesusahan seekor hayawan yang najisnya najis mughalladah. Bahkan ulama ahli fikih mengatakan boleh dibunuh kalau memang dia akur, artinya akur itu galak, boleh dibunuh. Hayawan yang najis mughalladah bahkan boleh dibunuh. Saat
saat kondisi susah dan gelisah karena mempertahankan hidupnya butuh seceguk air, menjadi asbab masuk surganya si pelacur. Alhamdulillah, menjadi asbab dosa-dosanya perempuan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bayangin, seceguk air yang saat itu masuk ke dalam perutnya seekor hayawan yang najis tadi, kira-kira berapa liter? Berapa liter? Pernah diukur berapa liter? Dan itu tidak beli. Jalan-jalan lihat ada sumur, lihat ada seekor hayawan itu sedang kehausan. Allah kirimkan kunci surga. Allah kirimkan kunci surga, bukan dengan tahajud, bukan dengan zikirnya atau baca Qur'annya. Itu besar di sisi Allah niku. Allah Ta'ala kirimkan kunci surga bagi dira rahmatnya ke dalam hatinya sehingga punya sifat belas kasih. Rasa apa Jawa ini Bu? Merasa apa? Sakno, kasihan. Ini hayawan najis mughalladhah, kalau kita kena maka harus dicuci 7 kali, 1 dari 7 harus pakai debu. Allah dengan kekayaannya bisa menjadikan seekor hayawan yang najis menjadi kunci surga bagi perempuan yang ahli berzina. Allahu Akbar. Inilah muamalah Allah, trik dan teori Allah untuk menjadikan manusia-manusia di dunia ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan melalui cerita ini mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita, dan Allah mengampuni kita, sehingga kita keluar dari Masjid Sunan Giri, rahmat dari Allah menyertai kita, sehingga kita muamalah di dunia ini dengan muamalah rahmah kasih sayang. Dengan siapapun kita dianjurkan untuk bermuamalah dengan cara kasih sayang. Siapapun, baik itu yang cinta dengan kita atau yang benci dengan kita, baik itu yang kenal dengan kita atau yang belum kenal dengan kita, dengan siapapun. Jangan sampai kita bermuamalah keluar daripada sistem dan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengetahui di antara maksud dan tujuan ketika kita masuk ke dalam masjid adalah untuk meminta pengampunan dari Allah dan mengharap rahmat dari Allah, maka seyogyanya kita semuanya untuk mencerminkan daripada hasil yang kita dapatkan seusai kita keluar dari masjid. Mana hasilnya? Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, mana buktinya? Inna Allah Ta'ala ahabba minal abdi idha an'ama alaihi ni'matan an yuriya athara ni'matih. Allah Ta'ala niku seneng remen kalau ada hamba dikasih sesuatu sama Allah kemudian diketok-ketoki, diperlihatkan, ditampak-tampakkan, niku Allah Ta'ala remen. Kalau kuto kula kali panjenengan sudah
masjid kemudian keluar dosa kita diampuni oleh Allah, mana bukti kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Cara membuktikan diantaranya yaitu menjaga keistiqomahan saat kita beramal soleh dan hidup sesama berjalan di dunia dengan mencerminkan sifat kasih sayang. Kalau ada orang kita senyum, dianya nggak mau senyum, ingat giginya lagi sakit. Ina bongge. Kita menyapa, ternyata nggak balas sapa, mungkin lagi mikirin utang. Kita uluk salam, ternyata nggak dijawab, mungkin lagi banyak problem atau mungkin belum dengar. Husnudzon kepada hamba Allah. Ini bukti bahwa di dalam diri kita ini dosanya diampuni oleh Allah. Di antaranya kalau kita berjalan di muka bumi ini pakai husnudzon, berprasangka kepada siapapun, apalagi berprasangka kepada Allah Subhanahu. Khoslatan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Ada dua hal yang kelebihannya tidak bisa ditandingi oleh apapun bentuk taat dan ibadah. Dua hal. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Jenengan husnudzan kali Allah, jenengan masuk surga, insya Allah masuk surga. Jenengan husnudzan kali Allah, rizkinya dilancarkan, insya Allah dilancarkan sama Allah. Husnudzan kita kepada Allah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, insya Allah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bukan kebiasaan Allah mengingkari suatu janji. Kalau manusia memang kebiasaannya mengingkari janji, tapi kalau Allah tidak. La yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari suatu janji sebagaimana disabdakan oleh Rasul dalam hadis qudsi. Allahumma salli ala Muhammad. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku saat ini. Monggo. Jenengan pengin hari tambah sehat walafiat, prasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Monggo. Kalau Anda berprasangka kepada Allah, rizkinya Anda serta turunan Anda sampai kelak nanti hari kiamat diatur, diurus dan dilancarkan oleh Allah, insya Allah dilancarkan oleh Allah. Kalau kita semuanya saat ini berprasangka baik kepada Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, wafat kita dalam kondisi baik, taat, wafat kita dalam kondisi husnul khatimah, wafat kita dalam kondisi la ilaha illallah, insya Allah diijabahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan melalui husnudzan semua apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan semua hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah, dan semoga keturunan-keturunan kita dijadikan sebagai keturunan yang saleh dan salihah, dan kelak nanti di alam barzah kita, alam kubur kita, Allah jadikan alam barzah yang penuh dengan petamanan-petamanan syurga. Nikmat daripada majlis ta'lim insyaallah akan menyertai kita. Nikmat daripada salat jamaah akan menyertai kita. Nikmat daripada tahajud akan menyertai kita. Nikmat daripada salawat kepada Nabi Muhammad akan menyertai kita.
nikmat berkumpul bersama-sama untuk Allah akan menjadi bekal kita sampai ke liang lahat, dan nikmat untuk bermuwajahah kepada Nabi Muhammad dan bermuwajahah kepada Allah insyaallah akan kita dapatkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi barakati rahmatik irhamna warham walidina warham auladana warham masyayikhana warham asatidatana warham jiranina warham ahla qaryatina warham ahla buldanina warhamil muslimina wal muslimati fi masyarikil ardi ila magharibiha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami saat ini bersungguh di dalam rumah-Mu ya Allah, dan Engkau melihat kami ya Allah, Engkau menyaksikan kami ya Allah. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kabulkan semua harapan kami ya Allah, untuk keluarga-keluarga kami ya Allah. Kami mewakili keluarga kami, mewakili RT RW kami, mewakili desa kami. Saat ini kami meminta kepadamu husnul khatimah, mengharapkan kepadamu husnul khatimah. Jangan Engkau bakhil kepada kami, kikir kepada kami ya Allah. Antal ghaniyul mutlaq, Engkau zat yang paling kaya raya, zat yang paling dermawan, zat yang paling rahmat. Catatlah kami ya Allah, yang hadir secara langsung atau yang melalui live, catatlah kami di dalam buku catatan orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah. Rahmati lisan kami ya Allah, rahmati mata kami ya Allah, rahmati telinga kami ya Allah, rahmati tangan kami ya Allah, rahmati kaki kami ya Allah, rahmati ruh kami ya Allah. Kembalikan ruh nanti setelah umur yang panjang dengan membawa full rahmat-Mu ya Allah, full pengampunan-Mu ya Allah, full anugerah-Mu ya Allah. Kumpulkan ruh-ruh kami kelak nanti ya Allah dalam perkumpulan